ekonomi memang sudah turun di Surabaya, tapi saya berharap warga Surabaya tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita tetap bisa, ekonomi kita bisa berjalan. Karena kalau kemudian kemarin ada yang ngomong ada second wave di beberapa negara, saya nggak mau second wave itu. Makanya kami tetap terus bekerja keras untuk bagaimana bisa terhindar. Caranya apa? Caranya kami lakukan testing terus-menerus. Jadi kita akan ketahui siapa yang terinfeksi dan sebagainya. Sehingga saya berharap dengan melakukan itu second wave bisa tidak terjadi di Surabaya. Seperti untuk seluruh warga kota Surabaya yang saya cintai dan seluruh pemirsa maupun pendengar dan pembaca, saya atas nama pemerintah kota Surabaya mengucapkan selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Kita ketahui bersama bahwa Hari Pahlawan saat ini sangat berbeda. Tadi di Balai Kota kita tidak berani mengundang para veteran dikarenakan sebagian besar mereka sudah sepuh. Kami khawatir kalau terjadi sesuatu dengan beliau-beliau itu. Ini adalah tahun yang sangat berbeda kita merayakan Hari Pahlawan. Biasanya Hari Pahlawan kita isi penuh dengan seluruh kegiatan, mulai anak-anak hingga di kampung-kampung. Namun kali ini suasananya sangat berbeda. Tapi kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh surut, karena pasti ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi. Karena itu kita tidak boleh putus asa dan kita tidak boleh patah semangat. Saya tahu kondisinya saat ini sulit. Banyak kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Meskipun sudah mulai membaik di kota Surabaya. Saya ingin menyampaikan Hari Pahlawan ini adalah momen di mana kita memulai dengan situasi yang sulit. Momen kita untuk bisa maju, momen kita untuk bisa bangkit, untuk kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera. Karena apa? Karena itulah tujuan dulu para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan supaya kehidupan kita lebih baik. Tidak ada kata susah, tidak ada kata menyerah. Yang ada adalah kita bangkit terus seperti moto para pejuang dulu, yaitu rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas. Jadi kita harus mengerjakan benar orang. Jadi kita harus mengerjakan sesuatunya dengan tuntas. Tidak boleh setengah-setengah. Maju sedikit berhenti karena kita sudah puas, itu tidak boleh. Itu bukan ciri khas arek Surabaya. Arek Surabaya mengerjakannya segala sesuatu dengan tuntas, dengan hasil yang sangat baik. Seperti saat kita mengusir bala tentara terkuat di dunia. Itu harus kita yakini bersama bahwa kita pasti bisa dan kita pasti bisa menang.
inisiatif memberikan penghargaan seluruh pihak, termasuk ini yang hari ini BNPB nanti kita akan serahkan secara khusus. Kemudian juga dari forum pimpinan daerah sampai level bawah yang bekerja. Jadi sekarang di tempat saya ada segini. Karena saya hanya ingin mengucapkan, memberikan penghargaan dan terima kasih. Karena kalau kemarin kita tidak lakukan secara gotong royong, maka kita akan kesulitan. Teman-teman semua tahu bahwa kami punya keterbatasan alat saat itu, kami punya keterbatasan fasilitas saat itu. Nah, tanpa dibantu oleh seluruh stakeholder. Jadi ada BNPB, BIN, kemudian ada Polres, ada TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian sampai level RT, RW, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mana pahlawan? Jangan, kalau sekarang menjadi pahlawan, ya nggak mungkin kita membawa senjata kemudian perang mau melawan siapa gitu. Nah sekarang ini yang kita perlu terus tingkatkan adalah kita akan menjadi pahlawan kemanusiaan. Itu berangkatnya misalkan dari pendidikan, dari kesehatan, dari bidang olahraga, semua kita bisa menjadi pahlawan. Karena coba bayangkan kalau kita bisa menyelamatkan satu orang saja, satu orang itu mungkin mempunyai istri, mempunyai anak, maka kemudian kita bisa menyelamatkan satu keluarga besar itu. Seperti itu. Mungkin memang Tuhan menciptakan pandemi. Melakukan protokol kesehatan, tidak ada yang salah. Jadi tetap kita ikuti. Kita juga akan terus lakukan disiplin-disiplin itu supaya suatu saat itu menjadi kebiasaan untuk kita bisa berbudaya bersih. Lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, nanti bisa lebih baik lagi. Saya sebagai wali kota dan kepala pemerintahan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahkan hingga sekarang pun BNPB juga masih membantu kami. Saya bersyukur. Jadi saya jelaskan ya, kenapa Surabaya bisa gratis untuk swab. Itu karena kami tidak membeli reagen itu. Kami dapat suplai dari BNPB, dari Kementerian Kesehatan, bahkan ada dari swasta. Nah kemudian alasan apa kami harus membayar? Alasannya apa? Gak ada alasan itu. Karena kami sudah diberi alat itu, alatnya ada dari BNPB, ada dari BIN, kemudian ada dari masyarakat. Nah, kemudian reagennya juga diberi. Kemudian petugasnya sudah dibayar, sudah digaji maksudnya bulanan. Jadi kemudian alasan apa kami harus warga Surabaya membayar? Makanya kemudian kita gratiskan. Nah kalau untuk warga luar kota itu hanya untuk membatasi, karena bagaimanapun jumlah petugasnya kan terbatas. Sedangkan kami meskipun kondisi saat ini kami sehari masih testing 3.000 sampai 4.000. Jadi kami terus lakukan testing. Jadi seperti yang kemarin itu kawasan perbatasan, sekarang masuk ke SPG di mall, di hotel, kemudian nyicil guru. Saya berharap kalau guru ini clear, maka kemudian siswa, kemudian kita bisa masuk sekolah. Ya, saya alhamdulillah
bisa mendapatkan penghargaan itu, karena sebetulnya tujuannya bukan penghargaan, tapi memang saat saya bersumpah sebagai wali kota Surabaya, saya sudah bersumpah mendedikasikan seluruh hidup dan tubuh saya ini untuk warga kota Surabaya. Tapi alhamdulillah kalau ada yang memberikan penghargaan, karena sebetulnya Pemkot Surabaya ini dengan perguruan tinggi sangat dekat. Seluruh keputusan yang kami buat di pemerintah kota Surabaya pasti kami meminta masukan dari perguruan tinggi, seringkali dengan kejaksaan dan juga dengan kepolisian. Jadi seringkali keputusan itu memang sudah diuji oleh perguruan tinggi maupun kejaksaan dan kepolisian. Dan kami juga terutama permasalahan-permasalahan kota, tanah dan sebagainya, kami tidak lepas dari itu. Pandemi memang sudah turun di Surabaya, tapi saya berharap warga Surabaya tetap menjaga protokol kesehatan untuk kita tetap bisa, ekonomi kita bisa berjalan. Karena kalau kemudian kemarin ada yang ngomong ada second wave di beberapa negara, saya nggak mau second wave itu. Makanya kami tetap terus bekerja keras untuk bagaimana bisa terhindar. Caranya apa? Caranya kami lakukan testing terus-menerus. Jadi kita akan ketahui siapa yang terinfeksi dan sebagainya. Sehingga saya berharap dengan melakukan itu second wave bisa tidak terjadi di Surabaya. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota dan unsur Musbida yang hadir di sini, baik Pak Kapolres maupun TNI dan yang lainnya, yang telah mengundang kita semua dari Jakarta untuk memberikan penghargaan pada saat Hari Pahlawan. Saya terus terang saja secara pribadi maupun secara dinas mengapresiasi kinerja dari Ibu Wali Kota dan stakeholder lainnya dibantu oleh TNI maupun Polri, khususnya dalam menangani masalah pandemi COVID ini. Saya pada saat itu kurang lebih tahun antara bulan Juni ke Juli, 1 bulan lebih, memang di sini pas lagi merah-merahnya, kira-kira seperti itu. Bagaimana bagaimana kinerja dari Wali Kota dan unsur Musbida lainnya dan maupun dari gugus tugas untuk memerangi. Tadi disampaikan oleh Ibu Wali Kota di dalam amanatnya upacara, mari kita terus membara api ini, jangan padam. Kita seperti pendahulu-pendahulu kita gunakan untuk untuk memerangi COVID ini. Jangan takut. Oleh sebab itu, kita paling tidak dari diri kita sendiri, keluarga kita semua, ikuti protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, pakai masker, distancing, dan hidup bersih, kurang lebih seperti itu. Berikan pemahaman-pemahaman kepada warga seluruhnya yang ada di kota Surabaya, sehingga saya juga mendengarnya juga cukup bahagia sekali bahwa tadi tinggal cuma 57 yang sekarang dirawat, padahal pada saat itu ribuan tempat kita sampai susah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada tim kami pada saat itu membantu Kota Madya Surabaya dalam memutus mata rantai COVID yang ada di Surabaya maupun yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Dan terus Ibu Risma, perjuangan ini terus dilanjutkan untuk tetap waspada menghadapi COVID ini. Jangan kita istilahnya menganggap sepele, tetapi kita tetap masing-masing harus menjaga itu. Insya Allah nanti akan second wave itu tidak terjadi lagi apabila kesadaran masyarakat ini betul-betul dipahami betul. Saya rasa itu saja mungkin dari kami. Selamat kepada Bu Risma dan juga selamat Hari Pahlawan 10 November. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1